Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haltis, gimana kabar kalian semua? Dalam kondisi pandemi ini, aku harap kalian baik-baik aja ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh ya guys, tahu nggak? Di podcast kita kali ini akan sharing-sharing seputar UKOM. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial kita yang akan memberikan pengalaman tentang UKOM. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Rikita Rahmadani, mahasiswa D3 Keperawatan Purwokerto, dan sekarang menduduki tingkat 2. Oke guys, langsung aja. Kita akan berkenalan dengan tamu kita. Halo Kak, gimana kabarnya? Hai, ya alhamdulillah ya di situasi pandemi ini aku masih sehat ya. Semoga selalu sehat selalu ya. Buat teman-teman juga semoga selalu sehat. Iya Kak, siap. Oh ya Kak, boleh nggak memperkenalkan diri biar sobat healthy di rumah bisa kenal sama Kakak? Oke, hai Healthies, kenalin aku Alifa Salsabila. Aku baru selesai kuliah dari D3 Keperawatan Purwokerto tahun ini ya, jadi angkatan 2018. Dulu aku juga, menjadi bagian dari Wet Kampus loh. Oke Kak. Oh iya, kakak ini juga biasa disapa dengan sebutan Mbak Jess ya? Iya, betul betul banget. Itu udah ikonik banget mungkin ya di kampus. Iya. Oke Kak, oh iya Kak, langsung aja ya Kak, kita menuju materi yang bakal kita bahas mengenai Oke. UKOM. Mhm. Oh ya Kak, dari pengertiannya sendiri gitu, UKOM itu apa ya Kak? Oke, jadi UKOM ya, atau uji kompetensi gitu ya. Secara umum, UKOM itu kan ujian untuk menilai bahwa kita tuh kompeten nggak sih di bidang kita gitu ya. Dalam hal ini, kita kan di keperawatan. Jadi nanti kita langsung fokusnya ke keperawatan aja ya. Tapi sebenarnya UKOM itu nggak cuman ada di keperawatan gitu. Di bidang lain kayak contohnya gizi, di TRR, Kesling itu juga ada UKOM-nya. Di kedokteran pun ada namanya yang UKM PPD gitu ya. Jadi untuk menilai bahwa seberapa jauh kita kompeten sebagai tenaga medis gitu ya. Nah, di sini sebenarnya aku menilai ya, aku memberikan gambaran aja, UKOM itu sebenarnya ada dua penilaian gitu ya, menurut aku pribadi gitu. Jadi yang pertama UKOM sebagai final, yang kedua UKOM sebagai start, awal perjalanan kita gitu. UKOM dinyatakan sebagai final karena ya emang dilakukannya setelah kita ada di tingkat akhir ya, setelah akhir semester, setelah kita udah kuliah 3 tahun ya, banyak prosesnya, materi kuliah ini itu banyak banget gitu ya, udah praktek sana sini kan. Nah, nanti finalnya ada di UKOM gitu ya. Setelah nanti kita udah kelar sama urusan tugas akhir mungkin, untuk tugas-tugas perkuliahan lain nanti kita bisa fokus langsung ke UKOM-nya tuh gimana gitu ya. Nah, untuk prosesnya sendiri, maknanya itu gimana sih kalau UKOM itu gimana gitu ya. Jadi, kita tuh udah kuliah, dapat materi jelas, praktek ya. Mungkin kalau di tahunku itu, sempat praktek beberapa kali dengan full time gitu ya, sesuai dengan, koridornya. Tapi mungkin buat adik-adik yang mungkin sekarang terdampak pandemi, mungkin jadi berkurang intensitasnya atau waktunya gitu. Nah, dari praktek itu, kita aplikasikan di dalam UKOM gitu. Jadi UKOM itu nanti kita ngerjain soal, berapa jumlah soalnya gitu. 180 soal ya, kita kerjain dan semua soalnya itu multiple choice. Nah, soal-soalnya itu emang benar-benar seputar ilmu kita yang udah kita pelajarin, ilmu yang udah kita dapetin seharusnya gitu kan. Jadi kita harus bisa apa ya namanya, berbenah diri gitu loh. Sebenarnya nih
gue udah kuliah, udah praktek sana sini, paham nggak sebenarnya apa yang gue dapetin, apa yang ilmu yang gue dapetin gitu loh selama praktek gitu ya. Nggak cuman asal-asal, oh ya ini gue tahu kok, oh ya ini tindakan nginfus, ini tindakan NGT, ini tindakan EKG gue paham gitu. Tapi esensinya gitu loh, oh kita paham ini sesuai dengan SOP-nya, ini sesuai dengan keilmuannya gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa uh, lebih memahami, nggak cuma sekedar tahu gitu ya di Ukom itu. Karena kan nantinya dari Ukom itu kan akan ada hasil yang nanti namanya kompeten atau tidak kompeten. Kayak yang tadi aku bilang untuk menilai kita tuh kompeten atau enggak gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah melewati fase-fase itu, ya kita bakal ketemu sama Ukom pun kita nggak akan kaget gitu loh. Kalau kita emang dari awal mempersiapkan diri, dari awal misalnya menjadi kita mahasiswa baru, kita bisa memahami apa yang kita pelajari gitu ya. Karena memang soal-soal Ukom itu, sekali lagi aku bilang benar-benar pengaplikasian apa yang udah kita dapetin ya. Contohnya aja, misal contoh ya, dinarasikan bahwa seorang perawat nih misalnya ya mau memasang NGT kepada pasien, sudah dipasangkan perlak pengalas gitu. Nanti soalnya apa tindakan keperawatan berikutnya gitu. Nah, kita harus bisa cermat karena pilihan jawabannya itu tentu aja mengecoh, nggak semudah itu kita bayangin ya, nggak mungkin kayak soal-soal waktu kita ngejain UAS waktu SD SMP gitu kayak yang langsung mudah ketemu jawabannya, enggak. Kita harus benar-benar menganalisis, harus benar-benar paham sama SOP-nya, sama keilmuannya gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau Ukom sebagai awal perjalanan, ya itu ada kaitannya sih sama yang pertama gitu ya. Karena Ukom nanti akan ada hasil nanti yang menentukan kita kompeten atau nggak kompeten. Kalau lulus Ukomnya ya kita kompeten. Kalau belum lulus nggak lulus ya tidak kompeten gitu ya. Nah dari awal nanti kita lulus Ukom, kita dapat misalnya nih kita udah dapat predikat kompeten kan. Dari kompeten itu nanti kita bisa diproseskan ada sertifikat Ukom namanya. Nah, dari sertifikat Ukom itu nantinya akan jadi berkas persyaratan kita untuk mendapatkan STR, di mana STR itu merupakan suatu tanda legalitas kita sebagai perawat gitu loh. Jadi kan kita kayak ketemu pasien, kita mau bekerja sama, kita mau bekerja ke pasien, ke masyarakat gitu ya. Kita ketemu dengan pasien di rumah sakit, di masyarakat gitu. Kita bisa profesional nggak nih gitu ya kan. Nah itu bisa dilihat dari kita kompeten atau tidaknya kita gitu. Kita harus merasa bahwa oh ini gue udah kompeten kok, gue layak untuk bisa merawat pasien gue di rumah sakit, di masyarakat gitu. Gue layak, gue bisa gitu. Nah itu sebagai awal perjalanan. Jadi UKOM itu ya sebagai final, ya sebagai awal gitu loh, sebagai awal dari karir kita gitu. Gitu aja sih kalau gambaran UKOM menurut aku. Wah, sangat jelas banget, Kak. Udah kebayang deg-degannya. Nah, Ya gitulah. oh iya, Kak, kalau misal gini kan masa pandemi gini. Nah, kalau misal terkait pelaksanaan UKOM-nya gimana, Kak? Kalau penanganan UKOM ya, pelaksanaan UKOM selama pandemi sebenarnya ya sama sih kayak pelaksanaan kegiatan yang lainnya gitu ya. Prokes ketat, jelas. Terus juga kalau kemarin itu sebelum masuk ke ruangan ujian, kita dikasih handscoon ya, kita dikasih handscoon untuk pengerjaan, selama pengerjaan kita harus wajib pakai handscoon, dan juga untuk alurnya tetap kayak cek suhu, lalu dikarantina dulu beberapa menit sebelum masuk ke ruang ujian gitu, atau ke sesi berikutnya gitu. Gitu sih. Nah ini cuman ya, spesialnya spesialnya UKOM tahunku ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kayak kakak tingkat kita sebelumnya gitu, mereka masih UKOM nginduk ke kampus lain, kampus tetangga sekitar kita gitu ya. Kita nggak di kampus gitu loh. Kalau tahunku ya, mulai tahunku itu sudah bisa mengerjakan UKOM di kampus sendiri, di kampus Mercy gitu ya. Jadi
segala hal itu disiapin sama kampus gitu ya, mulai dari prokesnya, mulai dari pengawasannya, semuanya gitu. Dan itu spesial banget karena di masa pandemi gini, kita juga tetap ya merasa was-was gitu kan, karena kita keluar rumah, ketemu banyak orang gitu, apalagi nih mentalnya udah, gue mau ujian, ini gimana gitu kan. Tapi karena kita ada di lingkungan sendiri sama orang-orang sendiri, nah itu benar-benar membangun mental sih, kayak bangun motivasi, karena mereka kan juga pasti kadang ada yang nyapa gitu ya, ayo deh gimana udah siap kan gitu, kayak diberi motivasi juga, saya doain ya semoga lancar. Itu benar-benar membangun mental banget selama kita mau ngejain UKOM itu sih gitu. Itu spesialnya. Kalau terkait pandemi ya cuman gitu-gitu aja, kayak prokes tetap ketat gitu sih. Oh iya iya Kak, paham. Mm-mm. Oke Kak, kalau dari Kakak sendiri untuk menghadapi UKOM itu persiapannya berapa lama Kak? Kalau ditanya berapa lama gitu ya, jujur nih, jujur ya. Kalau Iya. misalnya banyak yang bilang kalau misalnya mau menghadapi UKOM itu selama 3 tahun belajar gitu ya. Itu secara umum. Itu kalau misalnya mahasiswa itu benar-benar sangat rajin gitu, mempersiapkan dari awal gitu ya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku intens banget belajar itu selama 1 minggu. 1 minggu sebelum UKOM, itu yang benar-benar aku tuh ngerasa keteteran. Ya iya gitu ya, tapi aku justru kayak lebih terfokus kalau misalnya aku tuh udah mendekati hari H itu bener-bener kayak aku tiba-tiba inget nih aku materi ini masuk nih, aku cari gitu, aku belum dapat materi yang ini nih, aku belum paham nih kayak gitu. Nah, untuk persiapan umum secara lain dengan mengikuti tryout. Kalau aku perbanyak mengikuti tryout. Jadi kan kalau zaman sekarang ya udah enak, udah ada namanya media sosial kayak Instagram lah contohnya aja, itu banyak banget akun-akun yang menyediakan tryout gratis untuk UKOM gitu, UKOM perawat itu banyak banget. Nah, itu bisa tuh diikutin gitu ya. Walaupun nih kayak misalnya buat Regita atau teman-teman yang lain ya, walaupun masih baru banget di perkuliahan gitu ya, dicoba aja gitu. Dicoba aja biar kenal sama tipe soalnya, kenal sama materi-materinya walaupun belum dapet juga gitu. Biar apa? Biar nanti kalau kita terbiasa ketemu sama soal itu, ketemu sama kasus itu gitu, kita udah nggak kaget gitu loh. Kita udah siap, kita udah tinggal nanti di akhir-akhir itu tinggal apa ya? Dimatengin lagi lah istilahnya gitu loh. Kita juga harus bisa apa namanya ya? uh, memahami lagi apa yang udah kita dapetin, direview lagi gitu kan, kayak tindakan-tindakannya, prosedur keperawatannya apa aja gitu. Kan kalau misalnya nih di UKOM, itu kalau yang tipe-tipe ya, misalnya tipe-tipe soalnya itu pasti itu enggak itu gitu loh. Jadi kita tuh harus apa ya namanya mulai terbiasa aja dari awal gitu. Kalau kita dari awal udah paham, kita dari awal udah oh ini nih aku udah pernah melakukan tindakan ini, insya Allah pasti bisa ngerjainnya. Kalau sering-sering ketemu sama kasus, insya Allah nanti pas UKOM-nya pasti bisa, gitu aja. Dan juga nih jangan lupa berdoa, kuatin doanya, ikhtiar tuh, jangan cuma ngejar-ngejar materi doang, doanya juga dikuatin, gitu aja. Oke Kak. Oke Kak, buat khususnya kayak adik-adik tingkat nih, ya aku juga kan bakal ngadepin UKOM. Kalau Hmm. dari Kakak sendiri tuh ada tips and triknya nggak Kak buat adik-adik? Kalau aku tips dan triknya cuma satu, perbanyak latihan di bidang yang benar-benar belum dikuasain, gitu aja. Misal, kan kalau di UKOM itu ada beberapa materi ya, jadi kita tuh materi secara keseluruhan, ada beberapa stase gitu, misalnya ada keperawatan keluarga, ada keperawatan anak, maternitas, gender gitu kan, terus juga ada manajemen keperawatannya, gitu, tindakan-tindakannya apa aja gitu. Nah, kalau tips dari aku, kalau misalnya nih, misal kayak aku ya, aku lemah di bidang manajemen keperawatan, gitu ya. Perdalam materi mengenai manajemen keperawatan, gitu. Jangan cuma kita stuck sama semua soal, kita pelajarin
tapi kita nggak bisa fokus sama hal yang masih kurang sama kita gitu loh. Karena itu apa ya namanya, sayang banget kalau misalnya yang lainnya bisa mengikuti, tapi satu bidang itu tuh kurang, itu sayang banget. Karena kan kalau di hukum itu nggak ada pengurangan nilai. Jadi kalau misalnya salah ya salah gitu kan. Itu bakal sayang banget gitu. Kalau jadi tips dan triknya itu benar-benar perdalam dulu apa yang benar-benar kamu tuh kurang gitu. Nanti yang kira-kiranya kamu, oh ini nih aku di anak udah paham tipe soalnya pasti keluarnya yang Apgar skor lah atau misalnya tentang antropometrinya lah gitu atau kalau di maternitas tentang TFU-nya lah aku udah paham aku udah bisa mencari celah nanti untuk menuju materi itu gitu misalnya. Tapi kalau memang di manajemen keperawatan kan itu kayak analisis nanti gimana kita manajemen keperawatan di rumah sakitnya gitu. Itu agak susahnya di situ sih. Jadi benar-benar perdalam, cari media yang benar-benar memudahkan kita untuk belajar lebih paham sama materi itu gitu. Kak, aku penasaran nih Kak, kalau misal UKOM gitu, kalau misal dinyatakan misalnya ya tidak kompeten gitu, emang bisa ngulang? Nah, gini, kalau tahunku ya, itu dinamakan exit exam ya. Jadi kalau misalnya ikut UKOM dan lalu sayang bangetnya belum lulus atau belum kompeten gitu, itu bisa ngulang ya, bisa ngulang karena memang kebetulan aku mengikuti UKOM-nya itu yang periode satu atau gelombang satu ya, pokoknya awal-awal gitu loh. Nah, dalam 1 tahun ini tuh ada beberapa gelombang. Jadi misalnya di bulan Juni, nanti di bulan Agustus, saya di bulan apa? Ada 3 gelombang kalau nggak salah. Nah, nanti kalau misalnya yang di gelombang pertama nanti belum lulus, bisa langsung proses untuk gelombang berikutnya, gitu. Kalaupun nanti di gelombang berikutnya masih belum lulus juga, di gelombang terakhir, gitu. Saploknya sampai lulus, gitu loh. Karena di tahunku belum lulus UKOM, nggak bisa lulus dari Politeknik Kesehatan Semarang gitu. Jadi istilahnya nanti kalau misalnya nih apesnya ya Allah amit-amit misalnya belum lulus UKOM sampai periode terakhir pelaksanaan UKOM-nya ya harus tambah semester gitu. Beda sama kakak tingkat kita yang dulu. Kalau kakak tingkat kita yang dulu belum lulus UKOM tapi masih bisa lulus dari Poltekkes, cuman mereka belum bisa mendapatkan serkom sertifikat hukumnya, belum mendapatkan predikat kompeten. Mereka disebutnya retaker. Jadi kalau retaker itu mereka yang belum lulus UKOM dan bisa mengikuti UKOM misalnya di tahun berikutnya atau di gelombang berikutnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan mental gitu sih. Oke Kak, siap. Wah, akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Banyak sekali ilmu baru yang udah didapetin dari pengalaman Kak kita yang satu ini. Semoga pengalaman yang udah di-share kali ini dapat bermanfaat. Amin. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya Kak buat Kakak Jess yang udah mau berbagi. Oke, sama-sama. Senang banget bisa berbagi ilmu, berbagi informasi sama kalian ya. Ya, semangat ya Kak buat kedepannya. Semoga bisa sukses. Iya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Sobat Healthy, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan dalam pandemi ini. Bye-bye, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.